Shalom, kita bertemu kembali malam ini untuk bersama-sama berdoa dan mendengarkan firman Tuhan. Karena itu, sebelum kita membaca firman Tuhan, saya mengajak kita mari berdoa. Tuhan, terima kasih untuk kehidupan dan waktu yang terus kami nikmati, yang Tuhan boleh karuniakan bagi kami. Malam ini kami akan kembali membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami Bapa. Biarlah firman-Mu ini senantiasa menjadi bahagian kehidupan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara, bagian Alkitab yang akan kita baca dan kita renungkan pada malam ini, saya telah memilih dari Injil Markus pasal 4 ayat 38 sampai ayat 41. Firman Tuhan mengatakan begini. Pada waktu itu Yesus sedang tidur di buritan di sebuah tilam. Maka murid-muridnya membangunkan dia dan berkata kepadanya, "Guru, engkau tidak peduli kalau kita binasa?" Ia pun bangun, menghardik angin itu dan berkata kepada danau itu, "Diam, tenanglah." Lalu angin itu reda dan danau itu menjadi teduh sekali. Lalu ia berkata kepada mereka, "Mengapa kamu begitu takut? Mengapa kamu tidak percaya?" Mereka menjadi sangat takut dan berkata seorang kepada yang lain, "Siapa gerangan orang ini sehingga angin dan danau pun taat kepadanya?" Amin. Saudara yang kekasih dalam Tuhan, kita tahu Danau Galilea itu adalah danau yang sangat terkenal dalam Alkitab, di mana danau ini adalah tempat para murid banyak melaksanakan aktivitas sebelum berjumpa dengan Yesus. Dan Danau Galilea ini adalah tipikal danau yang mudah sekali diterjang oleh badai dan angin yang begitu kencang. Tentu angin dan badai yang senantiasa menerjang Danau Galilea ini itu melalui sela-sela perbukitan yang mengelilingi danau itu. Nah, tentu ketika kita melihat sisi dari Danau Galilea ini, seharusnya ketika terjadi fenomena alam seperti yang dialami dalam para murid dalam pembacaan kita ini, seharusnya itu tidak akan menakutkan lagi bagi beberapa murid Tuhan Yesus yang ada dalam perahu itu, karena mereka itu adalah mantan-mantan nelayan yang ulung, mantan-mantan nelayan yang begitu lihai. Namun meskipun demikian, rupanya mereka tetap saja dalam suasana kepanikan. Tentu dalam kehidupan kita juga bersama, selama kaki kita ini masih menjalani kehidupan kita di dalam dunia ini, tentu yang namanya kepanikan atau yang namanya terpaan berbagai pada kehidupan itu tidak akan pernah lepas dari kehidupan kita, lepas dari setiap perjalanan kehidupan kita semua. Nah, namun pertanyaan muncul di sini adalah, kalau kita orang percaya dan orang tidak percaya, apa bedanya kita antara orang percaya atau kita sebagai orang percaya dan orang yang tidak percaya? Apa bedanya kita apabila masalah dan sebuah pergumulan penderitaan itu datang menerpa kehidupan kita? Apa bedanya kita? Tentu jawabannya adalah jelas saja ada perbedaan yang nyata. Ada perbedaan yang begitu jelas antara orang percaya dan orang yang tidak percaya ketika menghadapi setiap pergumulan yang ia hadapi. Mengapa saudara? Orang percaya ketika ia diterpa oleh badai persoalan, ketika ia menghadapi pergumulan yang begitu berat seperti pandemi COVID-19 yang
kita lalui bersama-sama dan sementara kita mengalaminya sampai saat ini, tentunya selaku orang percaya, itu ketika semua dialami apa yang terjadi ini, kita tidak menghadapinya dengan sendirian. Mengapa? Karena Tuhan ada bersama dengan kita. Tuhan ada selalu bersama dengan orang percaya. Nah, karena itu Mazmur 34 ayat 18 di situ dikatakan, apabila orang-orang benar itu berseru-seru, maka Tuhan mendengar dan melepaskan mereka dari segala kesesakan. Juga ditegaskan dalam 1 Korintus pasal 10 ayat 13, di situ ditegaskan atau dikatakan bahwa sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai, Ia akan memberikan kepadamu jalan keluar sehingga kamu dapat menanggungnya. Luar biasa apa yang Alkitab katakan ini. Sebaliknya, saudara-saudara, ketika orang-orang dunia atau orang-orang tidak percaya mengalami sebuah amukan badai, sebuah pergumulan, sebuah persoalan yang datang menerpanya, yang terjadi adalah mereka tidak beroleh jaminan pertolongan dan perlindungan dari Tuhan. Sehingga yang terjadi adalah cepat atau lambat mereka akan tenggelam di dalam badai tersebut. Nah, saudara, perjalanan hidup kita itu digambarkan seperti sebuah perahu yang berlayar di lautan lepas, yang tidak bisa menjanjikan bahwa ketika kita berlayar atau pelayaran yang kita tempati itu, ketika kita berlayar, perjalanannya itu mulus tanpa terpaan ombak, badai dan amukan gelombang dan lain sebagainya, atau masalah-masalah yang muncul. Sebab semuanya itu bisa saja datang sewaktu-waktu dan menempa siapa saja, termasuk orang percaya sekalipun, termasuk kita. Nah, namun saudara, ada hal yang perlu kita renung bersama, bahwa asal kita selalu mengundang Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam perahu kita, maka percayalah bahwa tidak perlu ada yang dikhawatirkan. Sampai kapanpun kita akan tetap bertahan, karena Yesus akan selalu menolong, Yesus akan selalu menopang, Yesus akan selalu menyertai kehidupan kita. Sehingga diberikan jaminan bagi kita bahwa kita pasti sanggup melewati semua dan mampu berkata bahwa kita akan berdiri teguh sekalipun di tengah badai, sekalipun berat tantangan hidup yang kita alami, sekalipun cobaan yang terjadi dalam kehidupan kita itu berat, namun kita akan tetap berdiri di tengah semua pencobaan itu dengan kekuatan yang Tuhan berikan bagi kita. Sampai kapanpun kita akan tetap bertahan ketika Yesus kita senantiasa undang dalam kehidupan kita, karena Yesus akan selalu menopang kehidupan kita apapun pergumulan. Karena itu senantiasalah datang kepada Tuhan. Yesus selalu ada berjalan bersama dengan kita. Yakinkan itu, karena Ia selalu menolong di setiap kesulitan yang kita alami, di setiap pergumulan yang kita jalani bersama. Tuhan memberkati. Amin. Saudara, terpujilah nama Tuhan atas firman-Nya bagi kita pada malam ini. Karena itu mari bersama kita bersyukur, kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu malam ini. Kami boleh bersama-sama merenungkan firman-Mu bahwa bagaimanapun pergumulan hidup, ketika Tuhan ada bersama dengan kami akan sanggup menjalaninya. Karena Tuhan akan terus menopang dan menyertai kehidupan kami. Karena itu Bapa, kuatkan seluruh jemaat-Mu yang ada di jemaat Dadi ini. Biarlah seluruh jemaat-Mu ini tetap mengandalkan Tuhan dan meyakini bahwa dalam perjalanan kehidupan ini Tuhan, Engkau selalu bersama-sama berjalan dengan setiap kami umat-Mu. Karena itu Bapa, kami berdoa, biarlah Tuhan senantiasa menyertai seluruh jemaat-Mu sehingga mereka tetap menjalaninya dengan sukacita dalam pengharapan kepada Tuhan.
Pada malam ini kami mau beristirahat malam, Tuhan sertai kami, biarlah kami boleh beristirahat dalam naungan dan perlindungan-Mu. Berkati kami semua Bapa, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Saudara, demikian doa dan perenungan firman Tuhan pada malam ini. Terima kasih untuk kebersamaan kita. Tuhan memberkati kita semua. Bongi melo lako kita solanasan.